Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk thalabul ilmi yang mungkin sudah dijadwalkan setiap minggu sekali. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah berada di 10 hari ketiga dari puasa itu. Karena puasa itu dibagi menjadi 3, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Nah, kita sudah berada di 10 hari ketiga ini. Di dalam 10 hari ketiga ini istimewa, ya, merupakan puncak daripada ibadah puasa yang selama kita kerjakan selama 1 bulan ini. Karena di dalam 10 hari ketiga ini ada ibadah khusus yang namanya iktikaf. Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah sehingga melakukan berbagai macam amalan-amalan yang Allah ridho kepada kita. Itu yang penting. Kemudian salah satunya juga ada saat-saat yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Siapa menjumpai itu maka akan mendapatkan suatu kebaikan yang nilainya setara dengan 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ini kalau kita total 83 tahun. Ya. Nah, itu oleh Rasulullah disuruh mencari di malam-malam ganjil. Ya, malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, saat kita berjumpa dengan itu ada doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kurang lebih itu yang kalau kita menjumpai itulah. Bagaimana kita tahu menjumpai Lailatul Qadar itu? Sebenarnya Rasulullah sudah memberikan satu sinyal kepada kita bahwa Lailatul Qadar itu bisa dilihat dengan tanda-tandanya itu. Tanda-tandanya salah satunya adalah udara itu tidak panas, tidak dingin saat itu. Banyak sih sebenarnya, cuma saya tadi lupa, tidak saya bawa tagnya itu. Kemudian pada pagi harinya sinar matahari itu tidak panas begitu. Ya kayak model setengah mendung gitu. Jadi kira-kira seperti itulah Lailatul Qadar. Lalu itu disuruh mencari sampai yang terbanyak itu yang malam-malam ganjil. Ya. Ini mengacu kepada firman Allah juga, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam Qadar. Lah malam Qadar itu yaitu tadi di atas tanggal 20. Ya. Padahal kalau kita lihat orang Indonesia itu kalau memperingati Nuzulul Quran itu kan tanggal 17 ya. 17 Ramadan. Loh ini kok Lailatul Qadar ya? Ada perbedaan memang. Tapi saya belum menemukan kenapa beda seperti itu, tapi yang jelas Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Itu yang jelas. Jadi dalam ibadah yang terakhir ini 3 persoalan, yaitu nuzulul Quran, kemudian iktikaf dan Lailatul Qadar.
Oke. Oleh karena itu pertama saya sampaikan, tadi sudah saya berikan satu gambaran tentang Lailatul Qadar dan i'tikaf itu. Sekarang kita akan jelaskan tentang masalah nuzulul Quran, turunnya Quran, karena Quran ini pedoman hidup kita. Ya. Di dalam firman Allah disebutkan begini, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini sebenarnya lanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya adalah sebuah perintah poso kepada kita, ada di Quran surat 2 ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu poso. Cuma posonya itu kapan enggak jelas. Ya poso gitu dok. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya diwajibkan terhadap orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah, orang-orang terdahulu sebelum kita itu nek poso beda dengan kita. Kalau kita kan sakulan full ya. Sakulan full kadang 29, kadang 30 hari. Nah, orang dulu itu tidak. 1 bulan 3 hari. Nah, kalau 1 tahun di total berapa? Ya matematika gak tak mana. Nah 36 harus boleh ketemu dua selalu cepet ya. Dari 3 kali 12 36 wis berarti 6 dina. Itu dari sisi jumlah poso nih gitu. Dari sisi aturan-aturan kita juga diberi keringanan oleh Allah. Dulu itu kalau orang berbuka maghrib mau berbuka, kemudian tertidur, sudah tidak boleh makan lagi. Dia harus berpuasa lagi sampai maghrib lagi. Sehingga di siang hari dia semaput. Dia harus puasa 2 hari 2 malam. Nah itu seperti itu. Sekarang boleh. Wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadzu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sehingga jelas benang yang putih daripada benang yang hitam, yaitu fajar. Jadi mulai makan itu maghrib sampai fajar boleh. Kalau dulu, kalau sudah tertidur tidak boleh. Walaupun dalam masa itu, dalam masa maghrib sampai fajar. Nah, sekarang tidur pokoknya waktunya itu sudah oke. Bahkan pada malam hari pun tidak boleh berhubungan suami istri. Sekarang boleh. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dihalalkan bagi kamu berbuat rofas terhadap istri-istrinya. Ya karena apa? Istri itu pakaian untuk laki-laki, laki-laki pakaian untuk perempuan. Itu sebenarnya juga mengungkapkan sebuah ajaran seks ya. Dalam Quran itu seksnya kayak seks itu tidak vulgar gitu memang, halus. Dianggap pakaian, bisa dipakai gitu. Itu dibolehkan pada malam hari. Karena kalau dulu tidak boleh. Ini kan suatu keringanan, berarti kok aturan poso itu kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Lebih ringan. Nah, lebih kita hati lagi bahwa Allah menjadikan syariat poso itu untuk apa? La'alakum tatakun, agar kamu menjadi orang takwa. Ya, orang takwa itu hebat ya. Orang takwa itu orang terbaik menurut aturan Islam. Nanti yang akan diberi surga yaitu orang takwa. Bukan karena kelompoknya saya kelompok A, saya kelompok B mesti selamat, tidak bisa. Tidak ada. Yang ada itu adalah iman amal soleh, takwa. Disebutkan oleh Allah dalam Quran begini. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan
untuk orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin. Ya. Kenapa kita disuruh cepat-cepat oleh Allah? Soalnya umur kita itu pendek. Ya. Umur kita itu nek kerawat di umur 75 tahun, ya durung karan umur 75 tahun. Ada petang puluh wis mati. 50 mati. Iki tak dukur naik 75. Itu kalau kita diberi umur 75 tahun itu sama dengan 1,5 jam. Soalnya diterangkan dalam Quran itu satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Mimma ta'udun. Dengan hitungan yang biasa kita pakai hitungan itu. Karena apa? Karena dalam Quran itu juga disebutkan lagi. Ada penjelasan tentang Quran itu yang satu hari di akhirat setara dengan 50.000 tahun di dunia. Tapi tidak ada ta'udunnya. Nah ini juga penting bagi kita untuk kita pahami. Karena kalau ayat-ayat yang bertentangan ini namanya kan kontradiksi ya. Ayat dalam Quran itu banyak yang kontradiksi. Kalau kita nggak bisa menjelaskan, akhirnya bisa masalah. Sebagai contoh ketika di Mesir ya tahun 2015 ada seorang yang hafal Quran 30 juz menjadi murtad. Karena apa? Dalam Quran banyak yang kontradiksi. Tidak bisa menyelesaikan. Akhirnya dia murtad, pindah agama tidak. Sebab gak kelem agama, gak percaya belas ndak agama. 30 juz iso murtad, apalagi kita. Ono sing hafal 30 juz ini. Ya juse 30 abot ya. Artinya apa? Peluang, masih peluang murtad itu akeh gitu loh. Ya. Contoh aja begini guys. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, siapa saja yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak ada kekhawatiran dan tidaklah mereka bersedih hati. Artinya ayat ini menjelaskan kepada kita semua agama sama. Nek kepingin mlebu swarga gak perlu Islam. Ayat ini. Karena 4 kelompok manusia tadi selamat. Sehingga dipakai oleh orang-orang liberal itu semua agama sama. Jangan mengklaim paling benar. Itu pakai ayat ini. Maka kalau kita nggak ngerti ayat itu bahaya. Tapi kalau panjenengan tak beritahu ayat yang kontra dengan ini, bingung. Wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Nek Islam gak bener. Kenapa ini? Yang situ ngomong gak apa-apa, situ ngomong apa-apa. Ini kalau kita gak paham blendes ini. Oh, banyak sebenarnya. Maka saya tuh kepingin anak-anak muda sebenarnya ya. Ada persoalan kita bisa counter. Kita bisa jelaskan. Misalnya sekarang ada begini. Ini loh ajaran Islam, ajaran yang tidak manusiawi. Ajarannya ajaran yang radikal. Dia bawa ayat. Terus kita gak ngerti loh. Berarti bener wong itu. Nah ini dibutuhkan kemampuan gitu ya. Lah kemampuan untuk memahami ayat itu disebut ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu ilmu untuk memahami ayat-ayat Quran. Nah ilmu tajwid ilmu untuk membaca Quran. Kan gitu. Nah ini penting bagi kita bahwa mengenal Quran itu luar biasa pentingnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan yang bahasan pertama tadi terkait dengan masalah
Quran yang saya bacakan tadi, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran tadi, itu sebenarnya menjelaskan ayat-ayat sebelumnya. Yang pertama tadi ayat disebutkan perintah poso tapi tidak jelas kapan posonya. Terus ayat berikutnya disebutkan lagi bahwa poso itu adalah ayyamam ma'dudat. Beberapa hari yang bisa dihitung. Itu pun juga belum jelas. Berapa hari? Tidak jelas. Bulan apa? Ya tidak jelas. Baru tahu ayat 185 menyebutkan begini. Syahrul Ramadan allazi unzila fil. Jadi yang dimaksud beberapa hari yang disebutkan tadi itu adalah bulan Ramadan. Ya. Allazi unzila fil Quran, yang di dalamnya diturunkan Quran. Berfungsi sebagai apa? Hudal linnas. Jadi Quran diturunkan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Artinya apa? Quran ini sebagai pedoman hidup manusia. Ya. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau kita ngukur benar atau salah Quran, sudah bisakah seperti itu? Angel. Nah, ini diingatkan oleh Allah seperti itu. Jadi fungsinya Quran itu, dalam Quran itu dijelaskan seperti itu, sebagai petunjuk untuk manusia ini secara umum. Nah, tujuannya apa sih Allah memberikan buku untuk manusia itu untuk apa sih? Jane selamat, jane api. Panjenengan tuku sepeda motor nyar, ada bukunya enggak? Ada. Siapa yang menerbitkan buku itu? Pembuatnya kan? Pembuatnya tahu bagaimana sepeda motor ini harus diatur seperti ini supaya bagus. Manusia juga begitu sebenarnya. Manusia itu adalah buatannya Allah, maka Allah mengeluarkan bukunya untuk memelihara dirinya. Butuh servis perang dino pisan, butuh ganti uli, itu istilah sepeda motor gitu. Tujuannya supaya baik. Itu untuk umum. Khusus bagi kita yang sudah poso ini, sing tujuannya endingnya nanti adalah takwa, wajib menjadikan Quran sebagai jalan hidup. Zalikal kitabu, itu kitab Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Allah jelaskan itu, Quran satu tidak ada keraguan di dalamnya, pasti benar. Petunjuknya orang bertakwa. Jadi khusus kalau kita mengklaim diri kita sebagai orang iman takwa, maka kewajiban kita menjadikan Quran sebagai jalan hidup. Ini apa tuh? Teorinya gampang, tapi ngelakonnya angel. Karena saya melihat orang-orang Islam sendiri terhadap Quran itu ya masih ragu-ragu. Apa buktinya? Ragu-ragu itu akan kelihatan ketika disodori Quran itu dia masih milih-milih. Oh ini gak bisa, ini bisa. Nah selana-lana gitu, oh ini sing wajah ini cocok ini. Betul-betul gak seneng. Itu masih milih-milih. Padahal harus diterima secara keseluruhan. Karena apa? Orang beriman itu kata Allah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang beriman itu apabila diseru kepada aturan Allah dan Rasulnya supaya dia menghukumi antara mereka itu ayyaqulu sami'na wa ata'na, yaitu ucapannya adalah kami dengar dan kami taat. Artinya nggih. Gak ada kenyang. Jadi Allah itu sudah memberi indikator-indikator itu. Nanti saya tunjukkan indikator panjenengan yang orang takwa itu kayak apa menurut Allah ya, bukan menurut kita. Ya, jadi berat sebenarnya. Tapi berat ya bagi yang tidak siap. Kalau siap tidak ada berat. Justru ada kenikmatan. Ya, nanti kenikmatannya orang beriman itu nek iso nglakoni aturan Allah artinya senang. Nek melanggar artinya susah, itu berarti ada tanda-tanda keimanan tidak ada di dalamnya. Kalau melakukan keburukan senang, oh pertanyakan itu. Jadi cirinya orang beriman itu nek nglakoni aturan Allah senang, nek melanggar artinya susah. Itu ciri. Ya. Hadirin rahimakumullah. Untuk melihat bahwa Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya supaya kita lebih mantap, saya buktikan
bahwa Quran itu hebat. Kalau kita masih ragu-ragu, Allah memberikan tantangan kepada kita untuk membuat satu surat saja yang sepadan dengan Quran. Kalau tidak bisa, disuruh takut kepada neraka. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Dan jika kamu ragu-ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Quran. Ajak kroni-kronimu selain daripada Allah, kalau memang kamu adalah orang-orang yang benar. Ternyata sampai tahun sekarang tidak ada orang yang bisa membuat satu surat pun yang semisal dengan Quran. Sampai sekarang. Kenapa seperti itu? Karena Quran itu mukjizat. Loh, mukjizat Quran ya apa sih? Karena zaman Nabi Musa ada kayak tongkat, iso belah laut, iso ngalano ahli sihir. Karena Musa saat itu berhadapan dengan itu. Dia tidak diberi Quran. Untuk melawan itu dikasih tongkat. Jadi mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang diberikan untuk menandingi persoalan pada saat itu. Nabi Isa, seorang dokter yang bisa menyembuhkan yang dokter-dokter lain nggak bisa menyembuhkan. Karena saat itu yang namanya kedokteran itu luar biasa. Diutuslah Nabi Isa ini diberi kemampuan bisa menyembuhkan orang yang sakit lepra termasuk. Mereka nggak bisa. Ini jawaban. Termasuk Quran. Nah, kalau Quran dia apa ceritanya? Quran itu soalnya turunnya itu berkaitan dengan namanya tata bahasa Arab itu luar biasa saat itu. Diturunkan Quran yang menandingi gaya bahasanya orang-orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Matani mim ya. Alhamdulillahirabbil alamin matani nun. Ar-Rahmanirrahim matani mim. Maliki yaumiddin matani nun. Mim nun. Itu gaya bahasa Quran yang dengan lihat seperti itu banyak. Ini berarti bersajak A, B. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad dan seterusnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mateni sini kabeh tadi mateni dal kabeh. Berarti bersajak A. Lu indah, kita tidak pernah memperhatikan itu. Makanya orang-orang tidak bisa membuat yang bergayanya seperti itu tapi punya makna itu tidak bisa sampai sekarang. Maka kalau tidak bisa Allah sudah sampaikan fa'ilam taf'alu, maka jika kamu tidak bisa membuatnya walan taf'alu, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa membuatnya, fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ini vonisnya Allah. Ya. Nah, kita itu kadang-kadang bacakan tidak memperhatikan itu ya. Padahal indahnya luar biasa. Itu satu. Kemudian mukjizat Quran yang lain adalah berupa jawaban terhadap masalah yang dihadapi oleh manusia. Juga termasuk isinya Quran itu juga jawaban. Kalau panjenengan tahu nanti panjenengan akan bangga dengan Quran. Beberapa saat yang lalu itu pernah terjadi orang yaitu ke Israel ya. Israel di tengah-tengah Israel itu perang sampai Palestina. Itu banyak yang sakit hati orang-orang Islam itu. Lah wong Islam kok moro nang ngene musuh-musuhe Allah. Apa jawab Quran? Orang-orang beriman itu tidak boleh menjadikan musuh-musuh Allah sebagai teman setia. Sudah terjawab. Berarti tidak boleh. Satu. Kemudian beberapa hari yang lalu itu terjadi kebakaran di Los Angeles. Itu kalau kita kaitkan dengan Quran masuk. Karena itu ucapan kesombongan, menghancurkan dirinya.
Iblis itu ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia jawab, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia kau ciptakan dari tanah. Gak gelem. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis dilaknat. Menjadi makhluk yang terkutuk. Korun itu wong sing sugih di zaman Nabi Musa sampai kunci-kuncinya itu dipikul oleh sejumlah orang tidak kuat. Diperingatkan oleh ulama saat itu untuk bersyukur kepada Allah karena itu pemberian Allah. Dia merasa bangga itu bukan pemberian Allah, tapi kekayaan yang semua hasil kepinterannya. Coba ini, gini tak itu. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan Korun beserta seluruh hartanya ke dalam tanah. Makanya kalau kita nemu barang di rumah, oh ini harta karun. Ini contoh-contoh kesombongan. Lah Trump kemarin itu begitu, akan saya jadikan neraka Gaza itu. Sehari kemudian terbakar. Beberapa hari kemudian setelah itu apa yang terjadi? Banjir. Mari kobongan jadi banjir. Mari beku. Jadi kalau Allah berkehendak itu sangat mudah karena Allah itu memiliki ilmu namanya kun. Kun fayakun, jadilah. Gak usah angel. Nah, tadi kalau Allah sudah katakan ya, menungso mbek watu dadi urup-urupe neraka iso murup ta? Kan gitu logikanya. Nah, akhirnya kita harus mengenal Allah. Allah itu sakti ya. Gini. Anda kan tahu api itu kan panas ya. Itu bisa menjadi dingin kalau Allah berkehendak. Ketika Nabi Ibrahim dihukum bakar oleh Raja Namrud dengan harapan jadi abu. Tapi Allah berkehendak lain. Sehingga Allah perintahkan kepada api, ya naru geni kuni. Jadilah kamu bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Apinya tunduk. Api tunduk tidak mau panas jadi dingin. Ibrahim selamat. Loh, itu kemauan Allah. Itu maka kejadian-kejadian kemarin itu sebenarnya jawaban dari kesombongan seseorang. Sebenarnya ada juga sih ayat, saya lupa ayatnya. Saya cuma makalahnya saya punya cuman kurang persiapan saya tadi. Jadi intinya begitu. Kemudian terkait dengan isi. Isi di Quran dia apa sih? Kok cari mukjizat ini? Seorang doktor dari negeri gajah bernama Tajaten. Dia membaca sebuah makalahnya orang Amerika bernama Kate Moore. Makalah itu tentang kulit. Kulit itu di situ dijelaskan kulit itu kalau sudah hangus maka kulit itu tidak terasa apa-apa lagi. Karena saraf sensoriknya sudah rusak. Kesimpulannya begitu. Akhirnya dia baca Quran yang kira-kira cocok dengan informasi itu. Dalam Quran surat 4 ayat 56. Innalladzina yakfuruna bi ayatina saufa nuslihim naro. Kullama nazijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada ayat-ayat kami kelak mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Neraka itu kan panas ya. Kira-kira dimasukkan gosong ta mboten? Ya hangus. Makanya Allah sebutkan ini, kullama nazijat juluduhum, maka tatkala kulit mereka menjadi hangus, baddalnahum, kami ganti mereka dengan kulit yang baru. Akhirnya wis hangus diganti dengan kulit yang baru untuk apa? Kata Allah disebutkan liyadzukul azaba, supaya mereka bisa merasakan sakit terus menerus. Loh, nanti nek wis gosong diganti, nek turun gosong enggak. Lah kalau kita kaitkan dengan makalah tadi, kulit itu nek gosong wis gak kerasa. Masuk enggak ini? Cocok. Makanya ketika kulit itu sudah gosong diganti oleh Allah,
dengan kulit yang baru supaya bisa merasakan sakit terus-menerus. Tadi informasi ini cocok dengan ilmu pengetahuan. Maka beberapa saat kemudian Tajadan tadi masuk Islam diikuti oleh beberapa mahasiswanya. Ini salah satu kehebatan Quran. Ada lagi seorang Profesor William. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah itu yang masuk Islam ini wong mesti pinter-pinter. Misalnya melalui penyelidikan. Beda dengan orang Islam yang keluar dari Islam lalu masuk agama lain. Itu rata-rata mesti karena perut. Tapi kalau orang yang masuk Islam rata-rata begitu, kebenaran. Tahu kebenaran akhirnya masuk Islam dia. Nah di dalam Quran, bukan ya. Ini suatu penyelidikan, seorang profesor bernama William itu dia merekam sebuah pohon. Jadi pohon itu direkam. Nah, tidak tahu rekamannya kayak apa, tapi canggih, tapi bisa terdengar. Lah suara ini lalu dirubah menjadi gambar. Bisa enggak suara dirubah jadi gambar? Halo? Contoh. Wong kesehatan kudu pinter. Saya aja bisa jawab. Suara dirubah jadi gambar itu bisa. Contoh kasus di rumah sakit, wong loro jantung bunyi aja deg itu ya. Panjenengan lihat di monitor kan jadi gini ya. Nek kapane jantungnya mandek tit kan gitu kenceng. Itu berarti suara dirubah jadi gambar. Kan begitu. Nah tadi rekaman tadi juga sama dirubah jadi gambar. Nah gambar ya apa kira-kira ngene ta, kenceng ta ya apa. Terbelalak ini. Profesor William ini karena yang muncul itu bukan garis tapi tulisan yang berlafaz Allah. Di Allah gini. Kaget. Selama 30 tahun dia belum pernah mendapatkan satu fenomena yang seperti itu. Lalu dia ditanyakan, lalu dia menanyakan kepada seluruh agama, tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Yang bisa memberikan jawaban cuma satu, Islam. Karena saat itu ada seorang sarjana muslim lalu menyodorkan sebuah ayat terkait dengan yang didapatkan oleh Profesor William tadi dari surat 17, surat Al-Isra ayat 44. Yang menjelaskan di situ bahwa bertasbihlah kepada Allah langit yang 7 dan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya. Cuma kita tidak mengetahui tasbih mereka. Kaget ini. Profesor William ini kaget. Jadi dicari bahwa tidak ada yang bisa menjawab, yang bisa menjawab cuma Islam. Yang mantap di hatinya cuma Islam. Logikanya semakin dia mantap itu karena selama ini yang dituduhkan oleh orang-orang barat itu bahwa Quran itu bukan wahyu. Kalau wahyu itu kan kata kita. Orang kafir bilang tidak. Ya makanya dakwah kepada orang kafir atau kepada sesama muslim itu beda. Kalau kita kepada non muslim harus pakai logika. Nah logikanya begini. Bagaimana mungkin seorang Muhammad bisa membuat keterangan seperti ini padahal dia seorang ummi. Kalau dia seorang profesor doktor atau sarjana, hal itu sudah biasa. Tapi Muhammad itu orang ummi. Ya boleh dikatakan nek kasar itu gak nulis gak moco. Kok iso ngomong ini? Tidak mungkin. Ini pasti betul-betul wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ternyata dengan keumiannya Rasulullah itu justru menambah keyakinan bahwa Quran itu adalah wahyu Allah. Makanya ketika dia berkhutbah di gereja, karena dia orang gereja ya, dia menyatakan sudah 30 tahun dia menjadi peneliti itu belum pernah mendapatkan fenomena seperti itu. Dan sudah ditanyakan kemana-mana tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Yang bisa memberikan jawaban cuma Islam. Maka tidak ada alasan baginya kecuali dia harus masuk Islam. Bersyaratlah dia
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk biasa. Ya. Itu salah satu isinya Quran. Maka Quran itu begitu tadi saya bilang. Kita itu masih banyak ragu-ragu kepada Quran. Belum rela diatur oleh Islam. Belum rela diatur oleh Quran. Padahal itu kewajiban kita untuk menerima Quran. Nah ini saya meyakinkan kepada panjenengan semua bahwa Quran itu jos. Hebat. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Misalnya kalau orang itu sering dilanda kesusahan, sering dilanda macam-macam, Quran menjawab, akasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira bahwa kamu dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah, padahal belum diuji. Artinya orang beriman itu pasti diuji. Uji itu bukan mesti kejelekan, tidak. Ujian itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Kalau kebaikan contohnya Korun tadi, akhirnya dia tidak lolos dalam ujian itu, diberi ujian kebaikan. Untuk apa hartamu itu? Dari mana kau mencari? Sadar gak itu kalau itu pemberian Allah? Kalau Allah mencabut, tidak ada sulitnya. Nah ini termasuk juga akidah-akidah yang harus kita pahami. Gitu. Kemudian Allah juga jelaskan lagi kalau orang itu selalu dirundung kesusahan. Disebutkan oleh Allah dalam Quran, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Nah ini kita disuruh sabar. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Orang sabar itu apabila mereka ditimpa satu musibah, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ucapan seperti ini bukan berarti karena mesti orang mati, tidak. Ya termasuk karena orang mati termasuk juga musibah, maka masuk kategori itu. Kesandung juga misalnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu gambaran-gambaran kehebatan Quran. Nah, Quran ini kemudian panjenengan supaya juga tahu, supaya nanti kalau ada bacaan-bacaan kok gak podo, terus kita nyalahkan, yaitu itu belum tentu kita benar. Karena Quran itu turunnya 7 huruf. Sab'a harfin. Nah, sab'a harfin itu ternyata bukan 7 huruf begitu, huruf sak menu kayak. 7 huruf itu adalah 7 dialek. Ya. Lanjutkan. Ya, Pak Arto ngomong apa? Lanjutkan. Itu dialek ya. Majeroha dibaca majereha. Dialek. Nanti banyak sehingga ada muncul bacaan-bacaan itu ada 7 bacaan. Nah supaya Quran ini tidak centang perenang bacaannya, dibuatlah 1 bacaan saja. Ya. Itu diawali oleh pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi Quran itu dikumpulkan semua, kemudian dijadikan 1 dialek. Disebut dialek Quraisy. Nah, yang panjenengan pegang itu dialek Quraisy. Ya, kalau misalnya ada orang baca begini, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, pakai shad. Benar, dialek Quraisy. Tapi dialek lain tidak pakai shad, dibaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Benar. Kalau jangan susah disalahkan. Kalau kita salahkan berarti kita nggak ngerti. Ya. Allahu akad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Benar dialek Quraisy. Dialek yang lain mengatakan kufuwan. Bukan kufuwan, tapi kufuwan. Itu juga benar. Nah, kalau kita nggak ngerti lalu nyalakan loh, berarti kita juga ngerti.
Nah, kita harus kita pahami itu adalah dialek Quraisy. Lalu kemudian setelah Quran itu dikumpulkan, bagaimana orang sak dunia ini supaya bacaannya sama? Itu dibuat ilmu yang namanya tajwid. Ya. Maka Quran dikasih harokat. Jadi harokat itu muncul sesudah dibukukan. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk supaya bacaannya sak dunia ini sama. Namanya ilmu tajwid gitu ya. Tapi kalau cara memahami ayat bukan tajwid tapi ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu metodenya ada 8. Ada metode bil maksur, ada metode isari, ada metode ilmi, ada metode tahlili, pokoknya ada sekitar 8. Nah, metode-metode ini tergantung situasi. Saya kasih contoh masalah metode isari. Isari itu kan syarat, isyarah. Ketika ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Ayat pertama turun. Jangan tak kasih kasus ini ya bingung ini kan. Ayat pertama itu. Tapi kalau pengen ngelihat Quran, apa? Pertama. Fatihah kan? Terakhir apa? An-Nas. Ya. Kok gak podo? Wong turunnya teko Iqra. Terakhirnya apa? Surat 5 ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Ini ayat terakhir. Tapi ayat Quran yang kita pegang itu An-Nas. Loh gak cocok. Apa gak tulis Iqra ayat sampai surat 5 ayat 3 itu? Bingung jenengan. Karena ini Quran itu turunnya tanggal 17. Padahal turunnya berapa? 22 tahun. Ya, 22 tahun lebih. Bingung loh ini kan. Maka saya simpulkan sebenarnya Quran itu ada 2 model. Model pertama yang penyalaan sering pegang itu adalah saya sebut sebagai model versi kitab. Versi kitab ini turun sekaligus di langit itu sebanyak 30 juz itu. Isinya ya seperti itu. Kemudian turunnya kepada Nabi Muhammad tidak dari Fatihah. Dari mana? Turunnya kepada Nabi Muhammad dari Iqra tadi. Kenapa kok diturunkan Iqra? Kok diturunkan Al-Fatihah? Karena saat itu Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang menganggap Tuhan itu 3. Lata, Uzza, dan Manata. Dikonter sama Allah dengan Quran itu Iqra tadi menjelaskan bahwa Tuhan itu Maha Pemurah, menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadinya mengkonter daripada anggapan orang-orang Arab itu. Nah, inilah awal perjuangan Rasulullah sampai 22 tahun lebih sukses merubah ideologi kafir menjadi ideologi Islam. Nah, sekarang ini orang banyak berjuang untuk menegakkan Islam itu mulai sebelum merdeka Indonesia sampai sekarang tidak pernah berhasil secara politis. Karena salah satunya adalah umat Islam itu memahami Islam cuma 5 item: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Padahal kalau kita melihat Islam tidak itu saja. Ya, kalau kita melihat studi Islam yang pernah saya ikuti di kampus itu, belajar agama itu adalah metode normatif mempelajari agama dari sumber teks aslinya. Yang kedua, historisitas mempelajari agama dari pemeluk agama itu. Maka kemarin tahun 2008 ada seorang anggota parlemen membuat sebuah film fitnah. Bukan fitnah ya, fitnah. Bu artinya apa cerolondo ya. Di situ ditunjukkan kepada dunia bahwa ajaran Islam ajaran yang tidak layak untuk manusia karena melakukan kekerasan. Nah, ternyata saat itu
tahun 2008 itu banyak umat Islam itu yang ngebom. Nah saya langsung tahu orang ini belajarnya Islam bukan normatif tapi historisitas, karena melihat perilaku umat Islam saat itu ngebom lalu dimunculkan kesimpulan bahwa Islam itu ngebom keras. Saya sudah ngerti. Nah kalau kita pakai metode normatif itu akan menghasilkan 3 ajaran besar. Satu, masalah akidah. Masalah akidah, masalah keimanan. Ya tentu beserta dedek bengeknya, termasuk juga lawan katanya, yaitu musyrik. Kemudian syariah. Syariah itu mengatur hubungan manusia dengan Allah yang disebut hablum minallah, dan hubungan manusia yang disebut hablum minannas. Ya. Yang hablum minannas ini yang banyak diingkari. Hablum minannas ini terkait misalnya bagaimana ngatur negara, bagaimana memilih pemimpin, bagaimana memberikan hukum-hukum pidana. Itu diatur semua dalam Islam. Masuk kategori hubungan manusia dengan manusia. Nah ini kalau di Indonesia diingkari. Yang dipakai cuma apa? Zakat. Muncullah BAS. Karena apa? Ada pesena. Nanti duit aja. Nah sekarang duit gak mani. Itu berarti menurut akidah Islam, iman sebagian kitab, kufur kepada sebagian isi lainnya. Nah kalau yang seperti ini kata Allah akan dikembalikan pada hari kiamat nanti dengan seberat-beratnya siksa. Jadi saja dari wong Islam itu abot aja. Tapi ya wajar saja karena bayarannya mahal loh. Bayarannya apa? Surga. Wah kok jam 8:30. Nah kan jam 8:30 berarti saya hentikan ya, karena saya harus ngisi di TK 8 itu, karena ada acara perkaderan mubalek ya. Untuk memperkuat mubalek bagaimana di Kota Mojokerto ini anak-anak yang muda itu kurang sekali, maka perlu digembleng gitu ya. Jadi saya simpulkan saja bahwa di akhir bulan Ramadan 10 hari terakhir ini ada ibadah-ibadah yang khususnya iktikaf dan masa atau waktu yang disebut Lailatul Qadar. Itu yang diharapkan direbut. Oke. Jadi saya katakan iktikaf dengan tadi apa? Lailatul Qadar itu bagaikan falsafahnya ular. Ular itu kan gatel ya. Gatel menjijikkan, panjangannya kelep paling gak wani. Tapi nek ular ini gelem poso, terus gelem ngentung, itu berarti iktikaf. Selama beberapa hari gak makan gak minum, berubah enggak? Berubah jadi kupu yang indah. Nah orang poso itu maksudnya juga begitu loh. Di akhir itu ada namanya ibadah iktikaf dan Lailatul Qadar tadi itu. Kalau kita bisa berhasil berubah jadi takwa, kan begitu, sama aja sebenarnya. Ya kalau kita mengenal falsafah itu, insya Allah kita lebih mantap lagi untuk menjalankan perintah Allah yang terakhir ini terkait dengan iktikaf dan mencari Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir tadi juga ada masalah nuzulul Quran tadi sudah saya jelaskan panjang dan lebar. Okay. Saya kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.